Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi bentuk akar. Bentuk akar. Kemarin kita udah belajar tentang eksponen ya. Hari ini kita masuk ke materi bentuk akar. Jadi materi pertama yang akan kita pelajari itu nantinya adalah menyederhanakan bentuk akar. Tapi sebelumnya Nana sudah tahu ya contoh dari bentuk akar. Misal itu yang sering kita lihat adalah akar 2, akar 3 dan seterusnya. Ini namanya adalah bentuk akar. Gitu ya, bentuk akar. Kalau akar 4 ini kira-kira termasuk bentuk akar atau enggak? Nah, jawabannya enggak ya, gitu, karena akar 4 ini bisa dihasilkan yaitu 2. Nah, jadi akar 4 ini bukan, jadi dia bukan bentuk akar. Gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sifat-sifat dari bentuk akar, kita belajar menyederhanakan sebuah akar dulu. Yang pertama, A, menyederhanakan bentuk akar. Ini ya, menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama contoh. Misal kita mau menyederhanakan, contoh, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama kita mau sederhanakan akar 8. Apalagi? Yang B akar 12, akar 18, yang C akar 75. Misal ya contoh. Nah, jadi cara menyederhanakan bentuk akar saya lupa tadi di sini. Caranya itu adalah dengan membagi gitu ya. Membagi dengan bilangan yang bisa diakarkan. Nah, berapa contohnya bilangan yang bisa diakarkan? Itu misalnya 4 gitu ya, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Nah, kenapa kok 4? Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, 9 itu adalah 3 pangkat 3, 16 itu adalah 4 pangkat 2, 25 itu adalah 5 pangkat 2, 36 itu adalah 6 pangkat 2, seterusnya. Nanti ada 49 gitu ya. Kemudian ada 64. Habis 64 ada berapa lagi? Itu 8. Berarti 9 kali 9 81. 10 kali 10 100 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Kita kerjakan dulu. Jawab. Yang bagian A itu adalah akar 8. Akar 8. Akar 8 kira-kira bisa dibagi dengan yang mana gitu ya? 4, 9, 16, 25 atau 36. Yang jelas dia nggak mungkin dibagi dengan bilangan yang lebih besar dari dirinya sendiri ya gitu. Nah, sehingga di sini akar 8 itu maka paling cocok itu dibagi sama 4. Itu ya, karena bisa. Berarti kita rubah menjadi akar 4 dikalikan dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena 4 kalau dikali 2 hasilnya 8. Jadi nanti perkalian angka yang ada di dalam sini harus kembali kepada soal awal gitu ya. 4 kali 2 8. Nggak boleh dikalikan dengan yang lain, kali 3 misal. Kenapa kok kalau kali 3 nanti hasilnya ada 12. Berarti kan udah nggak sama kayak soal ya gitu. Oke, lanjut. Nah, baru kita cari akarnya 4 itu berapa? Akarnya 4 itu adalah 2. Akarnya 4 itu maksudnya bilangan yang sama yang kalau kita kalikan hasilnya itu 4.
yaitu 2 kali 2. Bukan kalau 2 kali kayak 6 gitu tuh nggak bisa ya, karena dia kan 2 kali 3, bukan perkalian angka yang sama. Nah, berarti di sini akarnya 4 itu adalah 2. 2. Nah, setelah 4 keluar, berarti di dalam sisa berapa? Dalamnya sisa angka 2. Berarti 2 akar 2. Nah, ini sudah sederhana. Nah, ini namanya menyederhanakan bentuk akar. Yang awalnya angka di dalamnya itu gede gitu, sekarang angka yang ada di dalam akarnya itu lebih kecil begitu. Kemudian lanjut ke soal B. Ke soal B. Soal B itu ada akar 12. Tadi saya udah ada nyebutin sedikit ya. Akar 12 kira-kira pantasnya dibagi sama berapa? Sama 4 atau 9? Karena kalau seterusnya ini kan bilangannya lebih besar ya daripada 12. Jadi nggak mungkin kita bagi dengan 16, bagi dengan 25, bagi dengan 36, itu nggak mungkin. Berarti yang paling mungkin itu adalah bagi 4 dan bagi 9. Nah, pertanyaannya, mungkinkah 12 itu dibagi 9? Jawabannya nggak mungkin gitu kan ya, karena nanti hasilnya adalah koma-koma, dan nggak boleh koma-koma, harusnya tuh hasil pembagiannya itu bulat. Nah, berarti yang mungkin itu adalah dibagi dengan 4. 12 kalau dibagi 4 hasilnya 3. Berarti di sini kita buat akar 12 sama dengan akar dari 4 dikalikan dengan 3. Kenapa kok kali 3? Karena 4 kalau dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 12. Kembali lagi kepada soalnya, senilai gitu ya, sama. Kemudian akarnya 4 berapa? Sama kayak di atas tadi, akarnya 4 itu adalah 2. 2 akar 3 berarti. Ini sisanya ya, jadi sisanya karena 3 ini nggak bisa keluar dari akar, maka dia tetap ditulis di dalam akar. Gitu. Nah, ini berarti bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Kemudian kita lanjut ke yang C. Yang C ada akar 18. Akar 18. Akar 18 itu kita rubah menjadi berapa kali berapa? Kita lihat. Nah, apakah akar 18 akan dibagi lagi dengan 4? Atau dibagi dengan 9? Atau dibagi dengan 16? Kita tes. Kalau 18 dibagi 4 itu hasilnya koma-koma ya gitu. Itu hasilnya koma-koma. Silahkan dihitung gitu ya, pakai cara bersusun. Nanti hasilnya ketemunya 18 dibagi 4 itu koma-koma. Kalau 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Nah, ada kemungkinan nih ya gitu. Bisa nih 9 berarti. Kemudian kalau 16 kita hilangkan keraguan-raguan kita gitu ya, supaya kita milihnya benar-benar 9. Kita tes juga bagi dengan 16. 18 kalau dibagi 16 mungkin nggak? Nggak mungkin bisa sih dibagi gitu ya, tapi nanti hasilnya juga koma sama kayak yang 4 ini tadi. Berarti yang mungkin itu adalah kita buat 18 ini jadi perkalian 9 dikalikan dengan 2 gitu ya. Sudah hafal perkalian semua ya. 9 dikali 2 itu hasilnya adalah 18. Oke, berarti kalau akar 9 keluarnya nanti jadi berapa? Jadi 3. Kenapa 3? Karena 3 dikalikan dengan 3 dengan dirinya sendiri hasilnya itu adalah 9. Jadi keluar 3, kemudian di dalam akarnya sisa 2 gitu. Gini ya. Berarti bentuk sederhana dari akar 18 itu adalah 3 akar 2. Oke, lanjut. Lanjut ke yang nomor D. D itu adalah akar 75. Akar 75. Akar 75. Wah, ini kemungkinannya banyak ya. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 9, bisa dibagi 16, bisa dibagi 25, bisa dibagi 36. Kalau dibagi 4, nah ini jelas nggak mungkin ya. Jadi karakternya bilangan yang akhirannya itu adalah 5, itu biasanya dia tuh hanya bisa dibagi dengan yang ada 5-nya juga gitu. Biasanya tuh gitu. Nah, 4 ini nggak mungkin gitu ya. 4 nggak mungkin, 9 juga nggak mungkin. Ini 4 nggak mungkin. Kalau bagi 9, silahkan dites. 9 kali 8 itu hasilnya 72. Kalau 9 kali 9, 81, udah lebih, nggak bisa. Kalau 16 itu mungkin nggak? 16 kalau dikalikan dengan 4 itu hasilnya 64. 16 kalau dikali 5 itu hasilnya 16 kali 5 80 ya.
80 udah lebih, nggak mungkin. Sekarang kita tes 25. Kita tes 25. Kalau 25 dikali berapa? Kali 1 25, kali 2 50, kali 3 75. Nah, berarti 25 nih kemungkinannya. Kalau 36 udah nggak mungkin. Berarti di sini akar 75 itu kita rubah menjadi 25 dikalikan dengan 3. Nah, kenapa kok milih 25? Karena kalau dibagi dengan yang lain ini semua nanti hasilnya itu pasti koma-koma gitu ya, pasti koma-koma, cuman 25 aja yang hasilnya bulat. Oke, berarti akar 25 gitu ya, itu adalah 5 ya, karena 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Oke, berarti akar 25 keluar jadi 5. Di sini sisa akar 3 di dalamnya. Oke, sampai di sini paham ya, insyaallah.